Ya, Timnas Indonesia U23 gagal untuk lolos ke Olimpiade Paris setelah kalah dari Gini 0-1 pada pertandingan malam hari tadi. Kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis senior TV One sekaligus analis sepak bola. Di sini sudah ada Faisal Kreb. Selamat pagi. Pagi Bung Kreb. Gimana kabarnya Bung Kreb? Baik. Bung Kreb, ini melihat dari performa permainan Indonesia pada malam hari tadi. Kita kalah 0-1. Bung Kreb ini melihatnya seperti apa? Ya, meski kalau kita lihat baik dari itu statistik maupun histori, kalau dari statistik mungkin dari sisi peringkat kita jauh dari Guinea. Dari histori dari 5 laga playoff, wakil dari Asia belum pernah sekalipun lolos ke babak Olimpiade. Tapi dari sisi permainan, kita bisa lihat bersama tadi malam bahwasanya penampilan Guinea juga tidak terlalu istimewa. Pemain-pemain kita juga mampu mengatasi permainan dari Guinea, tapi sayangnya kendala atau masalah yang terjadi di lini belakang, tergerusnya kekuatan lini belakang kita tentunya kurang lebih akan mempengaruhi mental para pemain lainnya. Dan itu juga mungkin terlihat tadi malam. Gol yang diciptakan oleh Guinea tentunya kan adanya organisasi defense dan transisi negatif yang tidak dilakukan secara benar oleh pemain-pemain kita. Terlalu ada gap antara lini belakang kita dengan lini tengah kita. Pada saat mereka melakukan fast break, yang tersisa hanya Bagas, Kava, dan Witan. Dan itulah yang mengakibatkan terjadinya penalti. Tapi terlepas dari hasil yang terjadi tadi malam, tentunya kita harus mengapresiasi penampilan skuad Garuda Muda kita yang sudah mampu membuat sejarah di ajang Piala Asia U23 tahun ini. Tim ini sangat progres, tim ini sangat prospek. Tinggal bagaimana kita menjaga mereka untuk tetap dalam performa terbaiknya. Ini artinya Bung Kreb melihat meskipun Garuda Muda pada 3 pertandingan terakhir ini mengalami kekalahan, namun ini tetap menjadi sebuah prestasi begitu ya Bung Kreb ya? Iya. Melihat dari performa pemain selama Piala Asia U23 kemarin. Iya, sangat luar biasa. Dan saya juga sepakat dengan pernyataan dari Presiden FIFA Infantino yang menyatakan bahwasanya sepak bola Indonesia sudah mengarah ke arah yang benar. Dan kita datang di Piala Asia ini sebagai tim debutan, sebagai kuda hitam berada di grup A. Kita yang notabene tidak disangka-sangka mampu membunuh raksasa Asia. Di antaranya ada Australia, Jordania, bahkan di perempat final kita mampu memulangkan Korea Selatan. Gitu. Tapi nyatanya magis di Paris ini tidak bisa terulang lagi seperti apa yang kita lakukan di Doha pada saat kita memulangkan Korea. Tapi ya itulah sepak bola kan, semuanya bisa terjadi. Dan yang terpenting adalah sekarang kita fokus. Karena tanggal 6 Juni nanti timnas senior kita juga akan menjalani laga kualifikasi pra Piala Dunia 2026 dan semoga kemenangan atas Irak dan Filipina tentunya akan membawa kita lolos ke fase berikutnya. Baik, Bung Kreb tadi kita kembali ke pertandingan tadi malam. Kita kalah 0-1 tadi, Bung Kreb sempat mengatakan bahwa performa kita itu sudah cukup baik, apalagi melawan Gini yang sebelumnya juga di atas kertas juga tim yang lebih kuat dari Indonesia. Namun untuk menurut Bung Kreb ini kesalahan kita atau kekurangan kita di pertandingan malam hari tadi cukup di lini pertahanan saja atau dari lini tengah atau lini serang juga perlu harus ada ditingkatkan gitu Bung Kreb? Iya, kalau kita berkaca dari pertandingan tadi malam tentunya masalah yang masih belum bisa menjadi solusi adalah lini pertahanan kita. Dari 7 pertandingan yang dijalani oleh timnas U23, 6 pertandingan kita selalu kebobolan. Dan tadi malam absennya kekuatan dari pilar kita, Rizky Ridho yang terkena akumulasi, Justin Hubner yang tidak diizinkan oleh klubnya, Cerezo Osaka, dan juga Elkan Bagot yang digadang-gadangkan akan bermain tadi malam, nyatanya kan tidak. Dan menurut saya itu jelas mempengaruhi mental pemain-pemain yang lainnya dalam menjalani atau menata pertandingan tadi malam. Tapi sebenarnya pada saat jalannya pertandingan, timnas kita mampu bermain cukup agresif. Di babak pertama juga timnas kita cukup bermain ofensif. Namun ditempatkannya Nathan Chow Aun di lini belakang menggantikan posisi Hubner tentunya
mengurangi kreativitas dari lini gelandang kita yang semula diisi Ivan Jenner dan Nathan Cheon. Performa dari Marcelino sendiri jadi lebih agak terlalu ke bawah. Gitu. Sementara di sisi kiri kita, Schroyer yang ditempatkan sebagai starter line up tadi malam juga kurang bermain optimal. Namun yang menjadi catatan adalah gol yang tercipta tadi malam tidak jauh seperti gol yang terjadi pada saat Korea mencetak gol keduanya ke gawang kita melalui sebuah kreasi fast break yang cepat. Dan di situ pemain kita transisi pada saat kita kehilangan bola tidak ada cover balance yang dekat dengan pemain-pemain dari Guinea sendiri, dan itu membuat celah sehingga Bagas juga yang berada di sisi kanan terlalu jauh jaraknya dengan pemain Guinea, dan itu membuat pemain Guinea sendiri leluasa menggiring bola dan memberikan umpan ke sisi tengah pertahanan kita, dan itu mengakibatkan penalti yang dilakukan oleh Witan. Baik. Terima kasih Bung Krep atas waktunya bergabung dengan kami di Kabar Pagi untuk membahas sedikit mengenai pertandingan malam hari tadi. Kita harapkan semoga Indonesia untuk perkembangan sepak bola ini akan terus meningkat begitu ya Bung Krep. Biar bagaimanapun juga timnas kita menjadi pahlawan bangsa Indonesia ini yang sudah mengharumkan nama Indonesia di level Asia. Betul. Baik. Terima kasih Bung Krep.